Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Terima kasih teman-teman yang sudah setia selalu menonton, menyimak terkait dengan informasi yang saya berikan baik di Instagram ataupun di YouTube saya. Dan tentunya teman-teman, kemarin saya sudah buat video atau sebelum video ini terkait dengan tata cara atau tutorial mendaftar sekolah kedinasan. Ternyata masih banyak teman-teman yang mengalami kendala, kebingungan dalam mendaftar sekolah kedinasan untuk tahun 2025 ini. Nah, tentu beberapa pertanyaan kalian baik yang DM ke Instagram saya, WA ya, atau di kolom komentar itu sudah saya rangkum di sini. Jadi silakan kalian bisa simak, tonton video sampai selesai, jangan ada yang di skip agar kalian tidak salah lagi dalam melaksanakan proses pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 ini. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Dan kalau masih ada pertanyaan, teman-teman silakan tulis aja ya di kolom komentar, nanti akan saya balas. Atau mungkin saya buatkan video kalau memang sudah banyak pertanyaannya ya. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian bantu like dan share video ini agar bisa membantu teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman, bagi kalian yang mungkin berminat ikut bimbingan belajar ya, atau ingin membeli buku panduan sekolah kedinasan dan CPNS, termasuk di sini lengkap latihan-latihan soalnya juga ada ya. Itu link atau kalian bisa order ya di link yang ada di bio Instagram saya Mili Umri, atau linknya nanti saya letakkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Silakan ya, kelas masih dibuka dan untuk buku panduannya juga masih tersedia. Jadi silakan kalian bisa order, bisa gabung untuk kelas bimbingan belajarnya agar teman-teman siap tentunya untuk menghadapi tes berikutnya, yakni tes SKDCAT. Oke, yang pertama ini terkait dengan pembuatan akun SSCSN. Jadi pembuatan akun SSCSN itu dimulai dari tanggal 29 Juni ya sampai dengan 18 Juli 2025. Nah, ini masa rentang tanggal pendaftarannya. Nah, teman-teman yang mendaftar di portal dikdin.bkn.go.id, ini portalnya ya, kalian mendaftar di sini, itu semua sekolah kedinasan mendaftarnya sama. Kalian yang mengambil PKN STAN, STIN, IPDN, Kemenhub ya sama. Melamarnya atau mendaftarnya di portal BKN yang di dikdin.bkn.go.id. Dan tentunya kalian diminta untuk membuat akun baru. Bagi teman-teman yang tahun kemarin sudah ikut sekolah kedinasan, tahun ini ingin ikut lagi, berarti tetap membuat akun baru ya. Jadi jangan sampai kalian tidak membuat akun, karena kalau kalian nggak membuat akun nggak akan bisa login untuk memilih formasi atau sekolah kedinasan yang ingin dilamar. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki KTP, kalian bisa menggunakan surat perekaman atau surat tanda kalian mengajukan pembuatan KTP, atau bisa juga menggantinya dengan kartu identitas anak ya, atau KIA, karena beberapa sekolah kedinasan itu syarat mendaftar umurnya ada yang minimal 14 tahun ya, ada 16, ada 17, artinya di bawah 18 tahun. Nah, kalian bisa menggunakan kartu identitas anak. Nah, saat melaksanakan proses pendaftaran, kalau muncul tampilan galak kemudian ada notifikasi ya, mohon maaf NIK dan nomor KK tidak sesuai, artinya KK ataupun nomor NIK, nomor KK kalian itu belum tersinkron dengan data yang ada di sistem SSCN. Jadi caranya bagaimana? Kalian lapor ke dinas Dukcapil sesuai dengan alamat KK atau alamat KTP di mana kalian berada. Nah, jadi itu ya untuk pembuatan akun SSCSN atau dikdin.bkn.go.id ini. Kemudian teman-teman, banyak juga yang mengalami kendala seperti ini. Kalau tampilannya galat ya, misalnya silakan hubungi admin, atau halaman tidak berfungsi, loadingnya lama, kemudian ada kesalahan sistem seperti ini ya. Kemudian ada jenis kelamin Anda tidak sesuai. Nah, tampilan seperti ini biasanya bentuk tampilan dari website menunjukkan gangguan websitenya, atau websitenya banyak yang akses, jadi lemot, jadi down servernya ya. Jadi caranya teman-teman silakan kalian refresh halaman atau hapus change, hapus riwayat pencarian ya. Nanti kalian silakan login kembali dan tentunya diakses sampai nanti bisa untuk mengakses web dari pendaftaran sekolah kedinasan ini. Nah, selanjutnya adalah kartu akun SSCSN. Nah, ada beberapa kendala juga terkait dengan kartu akun SSCSN ini. Jadi kalau teman-teman sudah membuat
akun Dikdin ya, akun Dikdin, bukan SSCSN ya, akun Dikdin. Nanti kalian sampai ke tahap 4 atau langkah 4 ini, nanti kalian diminta untuk cetak kartu informasi pendaftaran atau kartu informasi akun. Ini penting karena kenapa? Saat kalian login nanti pada setelah pembuatan akun ini login, kalian akan melaksanakan swafoto, dan swafoto itu salah satunya memegang kartu akun. Nah ini contoh kartu akunnya ya. Nah jadi kartu akun ini teman-teman nanti kalian cetak. Jangan tidak dicetak ya, kertasnya bebas. Kertasnya yang penting ukurannya mau A4, A5 ya, asalkan berwarna putih polos boleh. Ukuran menyesuaikan sesuai dengan format dan juga ukuran file yang di-download ya. Nggak perlu dibesar, nggak perlu diedit ya. Kemudian jika kalian saat download mengalami kendala seperti saat kartu akunnya nggak bisa dibuka nih, kemudian error tulisannya atau 0KB nggak ada filenya, kosong filenya, itu jangan khawatir ya, karena biasanya itu gangguan sistem saja. Jadi silakan kalian download lagi nanti atau bisa coba di lain waktu ya, nanti biasanya akan normal kembali. Nah, bagaimana kalau lupa mencetak kartu Dikdin ini atau kartu akun ini? Jangan khawatir, nanti pada halaman login pertama sebelum melakukan swafoto, nanti kalian akan ada tombol ya, melihat tombol cetak ulang kartu informasi akun. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau kelupaan ya kalian mencetaknya pada langkah keempat pembuatan akun, setelah login nanti akan ada tombol untuk mencetak ulang kartu akun. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian lanjut kendala berikutnya, banyak yang teman-teman tanya tempat lahir kabupaten kota. Nah, jadi saat kalian mengisi data nanti akan tampil ya kabupaten kota tempat KTP diterbitkan. Nah, ini mengisinya bagaimana? Jadi kayak gini ya, kalau misalnya alamat tempat tanggal lahir kalian itu nama desa atau nama kelurahan atau nama kecamatan ya. Nah, jadi yang diisinya itu adalah nama kota atau kabupatennya, di mana desa, kecamatan atau kelurahan kalian yang ada pada KTP atau pada ijazah itu masuknya kemana. Nah, jadi dicari itu nama kabupaten atau kotanya, bukan nama desa, kelurahan atau kecamatannya ya. Kemudian carinya nggak perlu diketik ya, nggak perlu diketik semuanya, cukup beberapa huruf saja nanti akan muncul beberapa pilihan. Nanti silahkan kalian pilih, sesuaikan dengan tempat lahir kalian itu masuknya di kabupaten atau di kota mana. Oke, paham ya? Lanjut, kemudian ada juga kendala terkait dengan webcam error. Jadi webcam ini digunakan untuk teman-teman melakukan swafoto secara langsung ya di portal pendaftaran Dikdin bkn.go.id. Nah, sebelum login nanti biasanya ada notifikasi seperti ini. Nah, ini kalian dimintakan untuk mengaktifkan kamera. Nah, bagaimana kalau kalian nggak bisa mengaktifkan kamera ataupun saat mau swafoto itu nggak muncul? Kendalanya bagaimana? Nah, biasanya akan tampil notifikasi seperti ini. Solusinya adalah kalian silakan aktifkan atau izin kameranya pada website ya, dengan tanda berikut pada pojok kiri atas. Nah, jadi kalian izinkan untuk kameranya ataupun settingan kameranya itu kalian izinkan. Jadi kalau nggak diizinkan settingan kamera pada perangkat yang teman-teman gunakan, entah HP, laptop, atau PC ya, maka itu biasanya akan muncul notifikasi error seperti ini. Jadi nggak bisa kalian melaksanakan atau melakukan swafoto secara langsung. Nah, untuk pakaiannya ini bebas pantas, yang penting rapi, sopan, latarnya juga bebas pantas ya, yang penting latarnya nggak aneh-aneh lah. Nah, itu untuk terkait dengan panduan dari swafoto ini. Nah, kemudian kita masuk ke login pendaftaran. Nah, kalau saat teman-teman login pendaftaran nanti muncul galan seperti ini, NIK tidak dapat diproses. Padahal kalian udah buat akun nih, ya, udah berhasil buat akunnya. Tapi saat login muncul tampilan seperti ini, NIK tidak dapat diproses. Nah, ini kalian silakan dipastikan saat mengisi NIK itu benar, ya, jangan sampai nggak benar. Kemudian kalau passwordnya ada huruf kecil atau besar, kalian harus disesuaikan ya. Nah, kalau masih muncul, kalian rasa udah benar semua, nah ini tandanya berarti sedang gangguan. Jadi jangan sampai kalian pusing terlebih dahulu lah. Nah, itu artinya websitenya sedang gangguan. Jadi coba lagi nanti beberapa saat nanti lagi untuk teman-teman melakukan login kembali. Biasanya sudah normal. Nah, ini kendala-kendala yang biasa sering terjadi.
Kemudian saat pengisian data ijazah ya. Nah, pada data ijazah sekolah kedinasan ada berapa data yang kalian isi ya, seperti provinsi, ijazah di mana ya sekolah kalian, kemudian kabupatennya masuk ke mana, nama sekolahnya apa, kemudian NISN, nomor induk siswa nasional, nomor pokok siswa nasional. Ini kalian bisa lihat di data pokok pendidikan atau bisa tanyakan ke sekolah teman-teman langsung ya. Nah, untuk nomor ijazah ini nanti kalian masukkan lengkap. Kalau ada angka, simbol, huruf, semuanya dimasukkan. Tahun lulus itu artinya tahun kapan ijazah diterbitkan, ya. Kemudian tanggal ijazah juga itu kapan ijazahnya diterbitkan, tanggalnya. Nah, kemudian jika belum memiliki ijazah, kalian bisa menggunakan SKL atau surat keterangan kelas 12. Jadi yang diisi pada nomor ijazah dan tahun lulus ini, tanggal ijazah berarti nomor ijazah ini diganti dengan nomor SKL ya, atau nomor pada surat keterangan kelas 12-nya. Tanggal ijazahnya kan berarti SKL-nya kapan itu terbit. Tahunnya tahun berapa SKL terbit. Nah, itu yang diganti ya. Nah, untuk letak dan tanggal ijazah ini, kalau pada ijazah, nomor ijazah yang ada di bagian bawah. Nah, kalau tanggalnya ini yang ada pada bagian atas tanda tangan biasanya di sini. Itu tanggal dan nomor ijazahnya. Jadi nggak perlu pusing lagi teman-teman mau carinya di mana ya. Nah, nilai rata-rata ijazah. Nah, kemudian nilai rata-rata ijazah ini memang beberapa sekolah kedinasan memiliki ketentuan berbeda-beda ya. Ya, ketentuan yang berbeda-beda. Jadi biasanya nilai rata-rata ijazah ini bisa menggunakan nilai sekolah, nilai UN atau nilai rata-rata transkrip nilai atau nilai raport juga bisa. Nah, jika tidak ada tampilan menu entry ijazah seperti ini, nilai rata-rata ijazah, berarti sekolah kedinasan teman-teman tersebut tidak mempersyaratkan ya nilai ijazah. Biasanya kosong di sini, tinggal ada lanjutkan atau kembali. Berarti dia nggak minta syarat rata-rata nilai ijazah. Nah, kalian baca lagi ya persyaratan dari sekolah kedinasan yang dilamar. Kemudian, jika sudah memiliki ijazah, nah, maka nilai rata-rata yang dimasukkan ini apakah nilai rata-rata ijazah atau raport? Jadi yang dimasukkan di sini adalah nilai rata-rata ijazah. Jadi bukan raport. Nilai rata-rata raport itu bagi peserta atau pelamar yang belum memiliki ijazah. Kalau sudah ada ijazah, ya berarti nilai rata-rata ijazahnya yang dimasukkan. Nilai rata-rata raportnya nggak berlaku. Yang paling tinggi kan statusnya adalah ijazah. Ya, kedua SKL, kemudian ketiga adalah rapor, ya nilai rapor. Nah, ini urutannya. Kalau sudah ada SKL ya berarti ini nggak perlu. Kalau sudah ada ijazah SKL nggak perlu. Jadi ini yang paling tinggi ya. Kemudian ketentuan pas foto. Nah, pas foto ini banyak juga teman-teman yang bertanya bagaimana ketentuannya. Nah, pas foto ini pas foto ini berbentuk file JPG. File JPG itu file gambar ya. Pas foto yang ada di galeri HP kalian itu file gambar. Ukurannya 4x6 dengan pakaian baju putih polos lengan panjang tanpa corak dan motif. Oke, setengah badan pastinya, itu namanya pas foto. Kemudian boleh bajunya itu yang ada saku depannya, itu boleh ya. Kok suku nih, saku. Memakai jas atau dasi diperbolehkan, tapi baca lagi ketentuan syarat dari sekolah kedinasan dilamar. Ada nggak ya ketentuan? Kalau nggak ada ya berarti boleh. Pakai dasi warna hitam boleh, nggak apa-apa. Latar belakangnya menyesuaikan. Ada beberapa sekolah kedinasan yang latar belakangnya itu merah, ada juga yang biru ya. Jadi sesuaikan sesuai dengan persyaratan dari sekolah kedinasan dilamar. Biasanya kalau laki-laki merah, kalau perempuan itu latarnya biru ya. Jadi sesuaikan. Untuk jilbabnya, kalau memang tidak ada ketentuan dalam file pengumuman, berarti untuk jilbabnya ini bebas, boleh memilih antara jilbab warna putih atau warna hitam ya. Jadi jangan sampai banyak sekarang saya lihat wajib warna putih, yang lain jadi merasa oh salah saya jilbabnya hitam, padahal di pengumumannya itu nggak ada dijelaskan jilbabnya antara putih atau hitam. Nah, jadi kalau nggak ada dijelaskan ya udah ya boleh memilih, nggak akan menggugurkan kok masalah perkara jilbab aja ya. Orang-orang ya panitia juga berpikir secara rasional, nggak akan mungkin menggugurkan perkara jilbab. Oke. Kemudian pas foto ini teman-teman nggak perlu dicetak, nggak perlu dicuci ya, nggak perlu di print, nggak perlu ya. Jadi langsung upload file foto yang ada di galeri kalian itu langsung di upload ya. Jadi kalian
tahu kan bedanya file JPG dan file PDF. Kalau file PDF itu file berbentuk dokumen, wajib di-scan. Tapi kalau file JPG itu nggak perlu di-scan. File foto yang ada di galeri HP kalian itu filenya sudah berbentuk JPG. Jadi langsung di-upload saja. Nah, kemudian pas foto tahun kemarin boleh digunakan kalau memang belum ada perubahan pada wajah ya. Dan pastikan nggak pakai kacamata untuk pas fotonya. Nah, untuk scene itu ada beberapa ketentuan berbeda, yakni tampilan seluruh badan ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan seluruh badannya. Untuk latarnya itu menyesuaikan, bajunya tentunya formal. Yang lebih pas adalah baju putih polos ya, lengan panjang tanpa corak dan juga motif. Nah, untuk scan dokumen ini boleh nggak menggunakan cam scanner, aplikasi cam scanner dan ada watermarknya? Jawabannya boleh, nggak jadi masalah ya, nggak akan menggugurkan. Tapi dengan catatan, teman-teman harus pastikan scan-nya tersebut jelas, terbaca dengan jelas dan tidak blur hasilnya. Oke? Jadi kalau tidak jelas dan blur, ya maka itu akan menggugurkan. Jadi kalau kalian rasa kalian mendaftarnya ataupun men-scan-nya ya, men-scan-nya itu jelas, filenya terbaca dengan jelas dan tidak blur, berarti aman. Oke? Dan nggak perlu ditambah filter-filter, jadi cukup sesuai dengan dokumen aslinya. Jadi nggak perlu ditambah filter warna merah, biru, ya kuning, nggak perlu. Oke? Nah, kemudian ada yang bertanya juga, tidak ada sekolah kedinasan yang dilamar. Ini gimana? Jadi ada berapa teman-teman saat memilih sekolah kedinasan nggak ada di sini. Contohnya kemarin ada yang bertanya PKN STAN. Kan pendaftaran dari tanggal 29 kan? Mereka udah daftar cari PKN STAN nggak ada. Ternyata PKN STAN itu baru mulai pendaftaran tanggal 2. Nah, jadi teman-teman baca lagi pengumuman dari masing-masing sekolah kedinasan yang dilamar ya. Tapi kalau memang nggak ada, contohnya STMKG kemarin, STMKG itu tanggal 29 udah mulai bisa daftar ya. Tapi pas dicari di sini nggak ada. Ternyata dari pihak STMKG-nya memang bilang terjadi kendala pada website Dikdin BKN-nya. Jadi sedang dalam masa perbaikan. Jadi kalian bisa cek terus ya untuk pada pilihan sekolah kedinasannya. Kalau memang belum ada ya sesuai dengan atau lewat dari tanggal masa pendaftaran, misalnya tanggal 2 ini, berarti tanggal 3 belum ada ya, berarti kalian sabar aja, tunggu ya. Mungkin websitenya sedang dalam masa perbaikan. Nah, teman-teman, saya infokan lagi ya, kalau memang teman-teman ada yang berminat ingin ikut bimbingan belajar atau kalian ingin beli buku ya, boleh silakan, dan tentunya kalian bisa DM ke Instagram saya atau bisa klik link di bio Instagram saya atau bisa langsung WA ya. Untuk kalian yang ingin mendaftar bimbel atau kalau mau beli buku langsung linknya ada di bio Instagram saya. Nah, kemudian unggah dokumen. Nah, pada kolom unggah dokumen ini, unggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Biasanya di ujungnya ini nanti ada ketentuan. Ukurannya berapa ya, file jenisnya apa yang diunggah. Biasanya sudah jelas di sini. Kemudian dokumen ini saat kalian unggah nggak bisa lagi dihapus kalau memang salah. Jadi kalau memang salah unggah, sebelum melakukan resume atau selanjutnya silakan kalian unggah ulang atau ditimpa istilahnya ya. Jadi jangan sampai kalian salah, pastikan teman-teman dicek kembali setelah mengunggah dokumen. Kemudian kalau pada menu unggah dokumen ini kosong, nggak ada ya dokumen apa-apa yang mau diunggah, seperti contohnya STIS. Nah, itu berarti STIS-nya tidak meminta teman-teman mengunggah dokumen di sini, tapi mereka meminta untuk unggah dokumen di website instansinya. Nah, jadi kalian baca lagi persyaratannya ya. Karena ada beberapa sekolah kedinasan setelah mendaftar di akun Dikdin, kemudian mereka meminta daftar ulang lagi di website resminya ya, website resmi dari sekolah kedinasan yang dilamar. Oke. Unggah biaya pendaftaran. Nah, teman-teman ya, jadi ada beberapa sekolah kedinasan tersebut yang meminta unggah biaya pendaftaran. Contohnya adalah Kemenhub. Nah, Kemenhub ini di awal dia sudah meminta biaya pendaftaran. Nah, untuk kalian lihat berapa biayanya, kemudian kirimnya kemana, itu di file Kemenhubnya sudah ada. Ya, kalian bisa kirim, kemudian buktinya kalian cetak, dan tentunya kalian unggah nanti filenya ya, unggah bukti pembayarannya pada menu unggah di laman dikdin.bkn.go.id. Nah, ada yang bertanya juga kemarin,
STIN kalau nggak salah. Ada kolom unggah biaya, tapi di persyaratan filenya itu katanya biayanya dibayarkan setelah masa pengumuman kelulusan. Kalau udah lulus nanti ada namanya kode billing. Nah, itu gimana? Sedangkan di kolom unggahnya itu ada. Nah, memang ada beberapa kendala kayaknya dari sistemnya ya. Itu sedang diperbaiki juga. Tetapi kalau memang di akhir sampai di akhir memang belum ada perubahan, ya kalian cukup unggah kertas kosong aja ya. Unggah kertas kosong aja. Karena di file pengumumannya sudah jelas juga bahwa pembayaran dilakukan setelah dinyatakan lulus tahapan administrasi atau pendaftaran online. Tetapi kalau memang di file pengumumannya seperti Kemenhub ada bayar di awal, ya berarti kalian sesuaikan harus bayar di awal. Biasanya di file pengumumannya seperti Kemenhub ini sudah dijelaskan berapa biayanya, daftarnya atau kirimnya ke nomor rekening mana ya, nama bank, atas nama banknya siapa. Nah, biasanya sudah ada tertera di file pengumuman dari masing-masing sekolah kedinasan. Kemudian pada kolom unggah dokumen ini ada beberapa sekolah kedinasan juga seperti Kemenhub itu harus menyertakan, bukan harus sih ya, jadi menyertakan piagam penghargaan bagi peserta yang memiliki prestasi. Nah, jadi ada satu menu nanti. Tapi kalau nggak ada piagam penghargaan bagaimana? Jadi teman-teman bisa unggah pada kolom unggah dokumennya ini dalam bentuk file kosong. Jadi tetap unggah, karena kalau nggak unggah nggak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi unggah tetap, tapi unggah dengan kertas kosong. Filenya file PDF kertas kosong sebagai pengganti. Nah, untuk pelamar yang tidak mendaftar promosi OAP, misalnya Kemenhub ya, IPDN, OAP itu orang asli Papua, tapi ada menu unggahnya. Jadi pada kolom menu unggah tersebut, kalau kalian bukan mendaftar promosi OAP, kalian unggah dengan file kosong ya, file PDF kosong, kertas kosong, atau bisa diganti dengan unggah KTP ataupun KK ya. Jadi boleh. Jadi teman-teman kalau nggak diunggah, ini biasanya nggak akan bisa lanjut ke laman berikutnya. Selanjutnya fakta integritas. Tidaknya ada berapa sekolah kedinasan? 3 atau 4 ya sekolah kedinasan yang meminta fakta integritas seperti sekolah kedinasan IPDN dan juga Kemenhub. Dia minta teman-teman membuat fakta integritas atau mengunggah fakta integritas. Nah, fakta integritas ini kalian download di laman dari masing-masing sekolah kedinasan di lamar, biasanya sudah tertera. Nah, kalau tidak dijelaskan pada pengumumannya itu fakta integritasnya diketik atau ditulis tangan ya. Jadi bebas, teman-teman boleh memilih mau diketik atau ditulis tangan. Tapi saran saya diketik saja biar terkesan rapi dan pastinya mudah terbaca. Kemudian untuk surat lamar pernyataan juga sama, kalau nggak ada ketentuan diketik atau ditulis tangan, ya sebaiknya diketik saja ya, biar rapi. Tanggal suratnya itu boleh berbeda dengan tanggal melakukan proses pendaftaran. Kalau kalian melakukan proses pendaftarannya tanggal 1 Juli, kemudian buat suratnya tanggal 5 Juli ya, itu boleh. Selagi masih dalam rentang masa pendaftaran. Tanda tangannya pada surat ini kalau memang tidak diminta tanda tangan digital, ya kalian boleh menggunakan tanda tangan basah, tinta berwarna hitam. Oke, biasanya rata-rata sekdin itu tanda tangannya manual atau menggunakan tanda tangan tinta basah berwarna hitam. Untuk materai dan tanda tangan. Nah, materai ini digunakan biasanya untuk surat lamaran, surat pernyataan, dan fakta integritas. Nah, untuk materai ini ada 2 jenis ya, ada materai fisik dan materai elektronik, tergantung sekolah kedinasan kalian meminta syaratnya materai apa. Kalau tidak ada penjelasan lebih detail dari file pengumumannya, kalian boleh memilih mau materai elektronik atau mau materai fisik. Tetapi perhatikan untuk tanda tangannya. Kalau materai elektronik itu pisah tanda tangannya, jangan menyentuh materai elektroniknya. Kalau materai fisik itu harus kena ya materai fisiknya. Nah, untuk kolom e-materainya, kalau ada kolom e-materainya itu boleh dihapus, boleh juga nggak pas ya letaknya, itu nggak jadi masalah. Oke, dan sekali lagi perhatikan ketentuan materai yang digunakan dan tanda tangannya. Isi nilai TOEFL. Nah, ini ada kendala juga dari teman-teman kemarin bahwa katanya nilai TOEFL untuk IPDN. Tahun ini Sekdin IPDN meminta syarat nilai TOEFL itu minimal 400. Nah, sedangkan pada isi nilai rata-rata itu rentang nilainya dari 0 sampai 100, bukan 400 ya.
Nah, saya tanyalah kepada Humas IPDN bagaimana untuk pengisian nilai TOEFL, dan dijawab bahwa ditunggu 2 atau 3 hari karena masih menunggu perbaikan dari pihak BKN. Berarti memang kalian yang mendaftar IPDN silakan dicek, kalau sudah berubah rentangnya ya berarti boleh diisi. Tapi kalau memang belum ya nanti saja. Oke, teman-teman. Selesai ya, mungkin itu beberapa kendala ataupun pertanyaan yang banyak masuk dari teman-teman yang mendaftar sekolah kedinasan tahun ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kendala lainnya silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram saya Mili Umri ya. Atau bisa cek story Instagram saya secara berkala. Biasanya saya lebih update di Instagram untuk info lebih cepatnya. Jangan lupa follow, kemudian subscribe, share video ini jika kalian rasa bermanfaat, dan pastinya semoga teman-teman lancar dalam proses pendaftaran. Dan nanti kalian silakan pantau ya, nanti akan saya buatkan video latihan-latihan soal juga materi dari tes SKD CAT. Selamat berjuang, selamat melakukan proses pendaftaran. Nggak perlu cepat, yang penting tepat ya. Nggak perlu siapa cepat dia dapat, yang penting teman-teman teliti agar lancar dalam proses pendaftaran dan pastinya lolos sampai tahap akhir nanti. Terima kasih sekali lagi. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.